warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Makfiroh, absen 22 dari kelompok 5 kelas 12 AK3. Pada video kali ini saya akan membahas tutorial menginput data awal perusahaan manufaktur rumah komputer. Sebelum melakukan input data awal, sebaiknya kita membaca sekilas terkait kebijakan perusahaan rumah komputer. Perlu kita ketahui, rumah komputer adalah toko online yang bergerak di bidang manufaktur atau merakit PC dan dijual secara online maupun offline yang berlokasi di Surakarta. Penjualan secara online dilakukan di 3 marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Penjualan secara offline dilakukan di toko yang beralamatkan di Jalan Adi Sucipto nomor 112 Surakarta. Penyusunan laporan keuangan rumah komputer berdasarkan sak etap dan menganut sistem accrual basis, di mana setiap transaksi dicatat pada periode terjadinya. Periode akuntansi yang digunakan adalah 12 bulan atau 1 tahun. Rumah komputer menggunakan 3 jenis kas, yaitu kas di bank untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang yang menggunakan metode transfer bank, kas di dompet digital untuk penerimaan dan pengeluaran uang melalui Dana, ShopeePay, dan OVO. Kas di tangan untuk penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan secara tunai atau langsung ke toko. Untuk mengantisipasi adanya piutang yang tidak tertagih, perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Sistem pencatatan persediaan barang dagang menggunakan metode perpetul rata-rata bergerak. Proses perakitan komputer terjadi maksimal 1 hari setelah pemesanan. Pencatatan aset tetap berdasarkan prinsip harga perolehan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan tarif fiskal secara bulanan. Ketika terjadi pembelian, diperhitungkan PPN masukan atau fade-in dengan tarif sebesar 10% dari harga beli. Begitupun dengan penjualan offline, diperhitungkan PPN keluaran atau fade-out sebesar 10% dari harga jual dengan syarat pengiriman FOB shipping point, di mana pembeli menanggung biaya angkut pengiriman. Penjualan offline yang dilakukan secara kredit diberikan termin pembayaran 2/10 Artinya, ketika pembeli melakukan pelunasan piutang dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka pembeli mendapatkan potongan sebesar 2% dan jatuh tempo pelunasannya adalah 30 hari setelah transaksi. Denda keterlambatan sebesar 1%. Biaya kirim untuk penjualan offline diakui sebagai freight collect karena diantar sendiri oleh pegawai toko menggunakan kendaraan kantor. Sedangkan pada penjualan online diakui sebagai freight paid karena toko membayar terlebih dahulu ke pihak kurir pada saat pengiriman dan pada saat pencairan dana akan menutup freight paid. Berdasarkan data bisnis rumah komputer, adapun langkah-langkah pencatatan data bisnis baru adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka aplikasi MyApp Accounting Plus versi 18D yang sudah terinstall di Windows. Kedua, kita pilih bagian create, artinya kita membuat data perusahaan baru. Ketiga, setelah memilih menu create, maka akan muncul jendela berikut ini. Klik next. Keempat, lengkapilah identitas perusahaan. Ketik nama perusahaan yang akan kita buat, yaitu rumah komputer. Alamat Jalan Adi Sucipto, nomor 112, Surakarta. Nomor telepon 0271-123-12312. Nomor fax 0271-123-12312. Alamat emailnya adalah rumahkomputer@gmail.com. Serial number bisa kita kosongkan saja.
Jika sudah terisi seperti ini, klik Next. Kelima, lengkapilah informasi akuntansi. Untuk mengetahui informasi akuntansi, kita bisa melihatnya di kebijakan perusahaan. Pada kebijakan akuntansi rumah komputer, periode yang digunakan adalah 12 bulan, yaitu mulai Januari 2020 sampai Desember 2020. Bagaimana kita bisa mengetahui periode tersebut, padahal tidak ada keterangan awal dan akhir periode pada kebijakan akuntansinya? Kita bisa melihat tanggal jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan pada akhir periode akuntansi. Tanggal penyesuaian rumah komputer adalah 31 Desember 2020. 12 bulan yang berakhir 31 Desember 2020 dimulai dari 1 Januari 2020. Dari sini kita bisa simpulkan, tahun tutup buku adalah tahun 2020. Bulan akhir periode yaitu Desember. Periode akuntansi yaitu 12. Untuk conversion month, yaitu bulan pertama kali kita memasukkan saldo awal atau neraca saldo. Yaitu bulan November 2020. Atau 1 bulan sebelum bulan transaksi. Kita lihat tanggal transaksi rumah komputer terjadi pada bulan apa. Jadi tanggal transaksi pada rumah komputer terjadi pada Desember 2020. 1 bulan sebelum Desember 2020 yaitu November 2020. Jika sudah terisi semuanya, klik Next. Keenam, muncul jendela konfirmasi accounting period. Silahkan dibaca informasi akuntansi yang telah disetting. Apabila terdapat kesalahan, silahkan diperbaiki dengan mengklik Back. Jika sudah benar, klik Next. Ketujuh, kita akan dihadapkan pada 3 pilihan pembukuan daftar akun, yaitu 1. I would like to start. Artinya, kita akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh Mayop. 2. I would like to import. Artinya, kita akan mengimport daftar akun dari file lain. Ketiga, I would like to build. Artinya, kita akan membuat sendiri daftar akun secara langsung. Kita pilih nomor 2, lalu klik Next. Kedelapan, simpan file bisnis baru. File secara default akan tersimpan pada disk C Mayop 18 ID. Apabila ingin mengubah lokasi penyimpanan, klik Change. Kemudian pilih lokasi penyimpanan baru. Jika sudah save, lalu klik Next. Kesembilan, pilih Command Center untuk memulai input data bisnis. Tahapan berikutnya adalah membuat daftar akun. Daftar akun merupakan suatu rangkaian akun-akun yang dibuat secara sistematis dan teratur sesuai dengan kelompok dan kode akunnya untuk memudahkan pemrosesan data sehingga mudah dilaporkan. Daftar akun dibuat setelah pencatatan data awal perusahaan dan kebijakan akuntansi. Dalam Mayop, daftar akun dikelompokkan dalam 8 tipe akun dari kode akun nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Setiap akun memiliki kode 5 digit ke-1 kategori akun, dan digit kedua nomor ID akun. Kelompok akun Mayop terdiri dari akun header yang tercetak dengan huruf tebal dan akun detail yang tercetak dengan huruf biasa. Pada aplikasi Mayop telah disediakan beberapa akun yang bisa digunakan. Akun-akun tersebut dapat disesuaikan dan diedit sesuai kebutuhan perusahaan. Adapun langkah mengedit akun sebagai berikut. Klik Account,
account list, pilih accept, kemudian klik cek account, lalu pilih edit. Kita ganti dengan akun cash in bank. Jika sudah, klik OK. Kita lanjutkan dengan akun-akun yang lain. Pada perusahaan rumah komputer, akun yang perlu diedit adalah cek account menjadi cash in bank, undeposit fund menjadi cash on hand, trade debt store menjadi account receivable, electronic clearing account, ganti nomor akun menjadi 11212, trade creditor menjadi accounts payable, payroll accounts payable ganti nomor akun menjadi 21600, current year earning menjadi income summary, wage salaries menjadi wage salaries expense, other employee expense ganti nomor akun menjadi 62400. Akun-akun yang tidak digunakan oleh rumah komputer dapat dihapus dengan cara klik tanda panah pada akun atau klik 2 kali akun tersebut, klik toolbar menu edit, pilih delete account. Setelah akun yang tidak digunakan dihapus, langkah selanjutnya dalam menyiapkan daftar akun adalah membuat akun baru sesuai kebutuhan. Ada 2 cara membuat akun baru di Mayop. Pertama, membuat akun baru secara langsung di Mayop dengan cara klik account, account list, new. Kedua, mengimpor akun dari file Excel. Caranya yaitu buka menu file, pilih import data, klik account information, pada duplikat record pilih update existing record, klik continue. Cari file daftar akun yang sudah dibuat di Excel dan disimpan dalam format tab delimit. Klik open. Maka tampilan pada jendela seperti berikut ini. Klik merge all, import. Setelah selesai, akan tampil informasi seperti berikut ini. Ada baris record, skip, harus terisi angka 0. Jika tidak, berarti terdapat akun yang gagal diimport dan harus diperbaiki. Klik OK. Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan link account. Terdapat 3 link account yang perlu kita sesuaikan, yaitu banking, sales, dan purchase. Pertama, kita sesuaikan link account untuk akun banking. Klik setup.
link accounts, accounts and banking account. Terdapat 5 informasi yang harus diperhatikan. 1. Equity account for current earning. Akun ini untuk menampung laba tahun berjalan. Akun yang digunakan yaitu income summary. 2. Equity account for retained earning. Akun ini menampung saldo laba ditahan. Akun yang digunakan adalah retained earning. 3. Equity account for historical balancing. Merupakan akun untuk menampung selisih pemasukan saldo awal. Akun yang digunakan yaitu historical balancing. 4. Bank account for electronic payment. Akun untuk mencatat clearing secara elektronik. Akun yang digunakan yaitu electronic clearing account. 5. Bank account for undeposit fund. Akun sementara untuk menampung penerimaan pembayaran dari pelanggan yang belum cair di rekening bank atau kas perusahaan. Akun yang digunakan yaitu cash in bank. Jika sudah, klik OK. Kedua, menyesuaikan link account untuk penjualan. Klik Setup, link account, sales account. Asset account for tracking receivable. Akun aset untuk menampung piutang dagang. Akun yang digunakan yaitu account receivable. Bank account for customer receipt. Akun bank untuk menampung penerimaan dari pelanggan. Akun yang digunakan cash in bank. I check freight on sales artinya penjual memberikan biaya angkut penjualan kepada pembeli sehingga kita akui sebagai pendapatan kirim atau freight collect. Nomor akunnya 4-4000. Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan membebankan biaya kirim kepada pembeli atau tidak, kita bisa melihatnya pada kebijakan akuntansi terkait penjualan. Syarat pengiriman yang digunakan adalah FOB shipping point, artinya pembeli menanggung biaya angkut pengiriman. I track deposit collect for customer, artinya menerima uang muka dari pelanggan. Kita kosongkan saja. I give discount for early payment, artinya memberikan potongan penjualan bagi pelanggan. Sesuai kebijakan rumah komputer yang memberikan termin 2/10 N/30, akun yang digunakan adalah sales discount dengan nomor akun 4-3000. I assess change for late payment, menerima denda keterlambatan bayar dari pelanggan. Sesuai kebijakan akuntansi rumah komputer, denda keterlambatan sebesar 1% dari nilai piutang. Kita centang dengan nomor akun late fees collect. Kita isi term, payment is due in a given of days, discount days 10, balance due days 30, discount for early payment 2%, monthly charge for late payment 1%. Jika sudah sama, klik OK. Oke. Ketiga, link account untuk pembelian. Klik Setup, link account, purchase account. Liability account for tracking payable. Akun utang untuk mencatat utang dagang. Akun yang digunakan yaitu account payable. Bank account for paying bills. Akun bank untuk membayar tagihan. Akun yang digunakan yaitu cash in bank. I can receive item without a supplier bill. Dapat menerima barang tanpa surat dari pemasok. Kita kosongkan saja.
I pay freight on purchase. Membayar biaya angkut pembelian. Kita lihat kebijakan akuntansinya. Untuk pembelian dibebankan biaya asuransi selama proses pengiriman. Kita centang, kemudian pilih akun freight paid karena kita membayar biaya angkut. Jika kita menerima, maka gunakan collect. Jika kita membayar, gunakan paid. I track deposit paid to supplier. Membayar uang muka pada pemasok. Kita kosongkan saja. I take discount for early payment. Mengambil diskon atau potongan pembelian. Kita centang, akun yang digunakan yaitu purchase discount dengan nomor 5-3000. I pay check for late payment. Membayar denda karena terlambat membayar. Akun yang digunakan yaitu late fees expense dengan nomor akun 9-4000. Klik OK. Sekarang kita mencatat saldo awal buku besar. Klik toolbar menu setup, balance, account opening balance. Ketik saldo untuk akun-akun. Caranya, ketik saldo sesuai dengan nama akun tanpa memberikan rupiah dan titik, kemudian tekan enter. Yang perlu diperhatikan dalam entry saldo awal adalah adanya akun-akun kontra. Saldo akun kontra di-entry dengan memberikan tanda minus di awal angka saldonya. Akun-akun kontra pada rumah komputer meliputi allowance for doubtful debt, accumulated depreciation of building, accumulated depreciation of vehicle, accumulated depreciation of equipment, sales return, sales discount, dan purchase discount. Jika semua saldo akun sudah di-entry, maka perhatikan keterangan amount left to be allocated harus 0. Jika tidak, maka terjadi ketidakseimbangan saldo neraca. Jika sudah 0, klik OK. Selanjutnya, kita harus menyesuaikan pajak. Yang dimaksudkan dengan pajak di sini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, atau dalam istilah asing dikenal dengan Value Added Tax atau VAT. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dengan tarif sebesar 10% dari nilai jual yang dikonsumsi. Program Mayop telah menyediakan fasilitas yang menghitung besarnya pajak atau PPN secara otomatis setiap terjadi penjualan, yaitu yang disingkat dengan GST atau Goods and Service Tax. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penyesuaian terhadap pajak ini. Di samping itu, masih ada satu jenis pajak lagi yang disediakan oleh Mayop yang bisa dimanfaatkan, yaitu NT, Not Reportable. Jenis pajak ini akan digunakan untuk menandai item-item atau transaksi-transaksi yang tidak terkena pajak. Daftar pajak yang ditampilkan oleh program Mayop versi 18D atau versi Australia adalah jenis-jenis pajak yang berlaku di Australia sehingga dibutuhkan penyesuaian. Jenis-jenis pajak berikut ini bisa digunakan di Indonesia.
Pajak tersebut apabila disesuaikan dengan rumah komputer, maka akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Klik toolbar menulis, test code, pilih GST, kemudian klik edit. Edit GST menjadi PPN. Description, pajak pertambahan nilai. Link account for tax collect, gunakan VAT out. Link account for tax paid, gunakan VAT in. Jika sudah seperti ini, klik OK. Kita bisa menghapus pajak-pajak yang tidak kita perlukan dengan cara klik 2 kali pada pajak yang dipilih, kemudian klik toolbar menu edit, klik delete tax code. Oke. Jika sudah, kita close. Membuat kartu piutang dan mengisi saldonya. Kartu piutang berisi informasi customer meliputi identitas, histori, dan data lain. Kartu piutang ini berfungsi sebagai tempat mencatat mutasi, yaitu penambahan, pengurangan, dan saldo piutang dagang sebagai akibat dari transaksi penjualan atau pelunasan piutang. Adapun langkah-langkah membuat kartu customer rumah komputer adalah sebagai berikut. 1. Pada command center, pilih modul card file, card list, new. Lengkapi nama customer, kode customer, alamat, nomor telepon, dan email. Lengkapi jendela selling the pipe. Cell layout, pilih item. Isi teks ID number dengan nomor NPWP. Gunakan PPN untuk tax code dan fret tax code gunakan MT. Lengkapi syarat pembayaran. Payment is due in a given of days. Discount days 10, balance due days 30, discount for early payment 2%, check for late payment 1%. Kemudian klik OK.
Pengisian saldo awal pada kartu piutang setiap pelanggan. Pencatatan saldo awal buku pembantu piutang atau kartu piutang dilakukan pada saat konversi. Program Mayop akan mengecek kesamaan total semua kartu piutang dengan saldo akun piutang. Jika terjadi kesamaan atau ketidaksamaan, maka program Mayop akan memberikan pesan atau peringatan atau warning. Berikut ini merupakan saldo piutang dagang per 30 November 2020 Rumah Komputer. Adapun langkah-langkah menginput saldo piutang tersebut adalah 1. Pada toolbar menu setup, pilih balance, customer balance, ada di sel, lengkapi jendela historical sale, pastikan syarat kredit sesuai dengan faktur, invoice isi dengan nomor faktur, ketik tanggal faktur, memo saldo awal piutang dagang internasional komputer. Total including tax diisi dengan jumlah piutang, tax code gunakan NT. Jika sudah sesuai, klik record. Apabila seluruh saldo telah diinput dan jumlahnya benar, maka akan muncul congratulations. Klik OK. OK. Close. Selanjutnya, membuat kartu utang dan mengisi saldonya. Membuat kartu utang dagang berisi informasi tentang supplier, meliputi identitas, histori, dan juga data lainnya. Kartu utang ini berfungsi sebagai tempat mencatat mutasi, yaitu penambahan dan pengurangan utang sebagai akibat dari transaksi pembelian atau pembayaran utang. Adapun langkah-langkah menginput kartu supplier adalah klik modul card file, card list, new. Pilih card type supplier, lengkapi nama dan card ID. Nama Intel Indonesia, card ID S001, alamat, nomor telepon, kemudian lengkapi jendela viewing details, purchase layout item, tax ID number, nomor NPWP, tax code PPN, VAT tax code NT,
Sesuaikan syarat pembayaran dengan suppliernya. Untuk Intel Indonesia, terminnya 3/10 N/14. Payment is due, pilih in a given of date. Diskon days 10. Balance due days 14. Diskon for early payment 3. Klik OK. Selanjutnya adalah mengisi saldo utang. Dalam mengentri saldo awal buku pembantu utang, langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan mengentri saldo awal buku pembantu piutang. Pilih setup, balance, supplier balance, ADD purchase. Pilih supplier name Intel Indonesia. PO isi dengan nomor bukti, tanggal faktur, Untuk memo diisi dengan saldo awal hutang dagang Intel Indonesia Rp49.747.500. Record. Selanjutnya adalah Nvidia Indonesia. Apabila seluruh saldo telah diinput dan jumlahnya benar, maka akan muncul congratulations. Klik OK. Selain itu, untuk mengetahui saldo yang diinput sudah benar, bisa dilihat dari jumlah out of balance 0. Setelah kita membuat kartu piutang dan utang serta mengisi saldonya, langkah selanjutnya adalah melakukan input kartu persediaan. Kartu persediaan pada rumah komputer ada 3 jenis, yaitu 1. Raw material inventory atau persediaan bahan baku yang terdiri dari CPU 3, CPU 5, CPU 7, RM4, RM8, SD256, SD512, VG 1050, VG 2060, MNT, KB, dan MS. 2.
Indirect Material Inventory atau persediaan bahan penolong yang terdiri dari KC, CL, dan PS. 3. Finished Good Inventory atau persediaan barang jadi yang terdiri dari PKO, PKDG, dan PKG. Adapun langkah-langkah menginput data tersebut adalah sebagai berikut. Pada Command Center, pilih modul Inventory, Item List, New. Pada kolom item number, kalian masukkan kode barangnya yaitu CPU3, name CPU Core i3. Khusus pada persediaan bahan baku, di sini kalian perlu mencentang dua saja, yaitu I buy this item dan I inventory this item. Asset account for item inventory yaitu raw material inventory atau akun nomor 1/1161. Klik buying details. Pada text code Winbox, pilih PPN. Kalau sudah, kalian klik OK. Lanjutkan cara tersebut untuk menginput semua persediaan bahan baku yang ada di rumah komputer. Oke, setelah menginput persediaan bahan baku atau raw material inventory, selanjutnya kita menginput indirect material inventory. Langkahnya sama dengan menginput kartu persediaan bahan baku. Klik new, item number diisi dengan KC, name kotak casing. I buy this item dan I inventory this item. Asset account for item inventory diganti menjadi indirect material inventory atau number 1/1162. Buying detail, pastikan teks code Winbox-nya PPN. Jika sudah, klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk menginput item-item persediaan bahan penolong lainnya. Terakhir, kita menginput finished good inventory atau persediaan barang jadi. Klik new, item number PKO, name paket komputer office. Untuk persediaan barang jadi, kita centang ketiganya, I bought this item, I sell this item, I inventory this item. Untuk I buy this item, cost of sales account-nya kita pilih cost of goods sold, yaitu akun nomor 5/1000. Income account for tracking sales, pilih sales, akun nomor 4/1000. Asset account for item inventory, pilih finished goods inventory, atau akun nomor 1/1163. Pastikan buying details pada teks code Winbox PPN. Klik new. Lakukan langkah yang sama untuk item-item persediaan barang jadi yang lain. Jika semua persediaan
Sudah terisi, kita close. Selanjutnya, untuk menginput saldo awal persediaan barang dagang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pada command center, pilih inventory, adjust inventory, lengkapi jendela adjust inventory. Date tanggal 1 Desember 2020, memo persediaan awal barang dagang, input nomor item mulai dari CPU 3, quantity atau kuantitas, untuk unit cost kita isi dengan harga barang persatuan. Untuk akun CPU 3 sampai dengan MS, kita isi dengan akun nomor 1161. Untuk KC sampai dengan PS, kita isi dengan nomor akun 1162. Item number PKO sampai PKG kita isi nomor akun 1163. Jika sudah, kita Ctrl R. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah raw material inventory. Kita cocokkan dengan yang ada pada naskah soal. Rp 136.775.000 ternyata sama. Indirect material inventory 21.200.000 sama. Finished good inventory 74.590.000, hasilnya sama. Jika sudah, maka kita klik OK, kemudian record, cancel. Sekian pembahasan dari saya terkait kegiatan pengurusan rumah komputer. Untuk langkah berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.